Jadi kali ini kita menghadapi 4 tekanan sekaligus, namun ekonomi Indonesia tetap berdiri kokoh, sistem keuangan tetap stabil, dan aktivitas ekonomi terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan masa-masa krisis sebelumnya. Tantangannya memang ada, tapi ketahanan kita juga semakin besar. When I went to the IMF and World Bank meeting last April, I told them that I am the most unlucky minister in the world. When I took office, I faced a big demonstration. After we stabilized the demo, I faced this MSCI, and then I faced another negative news from Fitch and Moody's. After which we fixed everything, then came the war in Iran. After that, they just don't like me. They're just saying that minister is not good enough. The fact is that we have been conducting a very good fiscal and monetary policy under the very uncertain global economic condition and political condition. We still managed to grow by about 5%. It is a very good achievement, in my opinion. But still, those economists said that it's still not good enough. I'm going to prove to them that they are wrong. The economy grew in the first and second quarter. The second quarter is a bit slower compared to the first. But I'm going to make sure that in the second half of this year, our economy can grow close to around 6%. I'll put everything on the market, every possible policy from fiscal and monetary side to ensure that the domestic economy can grow at its potential. Rilis S&P Global Rating pada 13 Juli 2026 memberikan afirmasi bahwa peringkat BBB dengan outlook stabil yang menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia dan kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih baik. Jadi saya udah bingung tuh waktu Moody's ngeluarin outlook negatif, terus nggak lama Fitch juga outlooknya negatif. Padahal saya udah jelasin macam-macam, bahwa kita bagus segala macam. Rupanya mereka offside karena mereka keluarkan itu sebelum angka triwulan pertama keluar. Begitu angka triwulan pertama keluar 5.6, harusnya kelihatan betul mereka salah ukur ekonomi kita. S&P tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia diskusi dengan kita dengan detail dan melihat kebijakan fiskal seperti apa, moneter seperti apa, kebijakan Pak Prabowo seperti apa. Akhirnya mereka bisa melihat memang kita bergerak ke arah yang betul. Next. Kita melihat beberapa indikator-indikator yang menunjukkan arah ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi, contrary to common belief, our government is monitoring the economic development very closely. We monitor every variable that indicates current economic and future economic condition, and we act accordingly and promptly to ensure that the growth will not be affected by the latest negative development in the market. Indikator konsumsi dan mobilitas seperti penjualan kendaraan bermotor tetap tumbuh dan mencerminkan daya beli yang terjaga. Penjualan mobil terus menunjukkan tren positif dengan keyakinan masyarakat yang membaik dan daya beli yang terjaga. Mobilitas ekonomi dan bisnis yang tercermin pada penjualan BBM baik untuk transportasi maupun industri konsisten ekspansif. Ini memberikan optimisme terhadap kegiatan ekonomi baik untuk kebutuhan konsumtif termasuk yang bersifat leisure maupun untuk aktivitas produksi. Konsumsi listrik rumah tangga dan industri relatif stabil dengan peningkatan di konsumsi listrik bisnis. Kalau pejabat ngomongnya gitu, pasti Anda bingung.
Sun sponsor. Jadi kalau pejabat pasti ngomong teks begitu, tanpa nunjukin gambarnya. Kalau saya pejabat, setengah pejabat lah. Saya monitor economic condition on monthly basis dengan amat hati-hati dan selalu siap-siap memberi kebijakan kalau ada event yang menunjukkan bahwa ada kelemahan di perekonomian. Kalau berhubungan dengan bapak-bapak, ibu-ibu kan penjual mobil ya dan motor. Ini penjual mobil yang orangnya ini tumbuhnya lumayan baik dan sempat ini 52% kalau nggak salah. Habis itu di bulan April turun ke bawah. Saya deg-degan apa yang terjadi dengan perekonomian. Apalagi sama, motor juga turun ke bawah April. Ini April ya. April, Mei ya. Turun ke bawah. Juni agak naik ke atas, itu Juni ya. Agak naik ke atas. Itu bukan terjadi kebetulan. Jadi ketika data turun seperti itu, saya periksa uang yang digelontorkan ke perbankan masih efektif enggak. Kan Anda ingat kan di awal September saya gelontorkan 200 triliun rupiah uang pemerintah dari BI ke perbankan. Banyak orang bilang itu enggak ada gunanya. Kalau ada yang ngomong gitu, Anda harus ngerti bahwa dia nggak ngerti ekonomi. Karena begitu kita gelontoran kan mulai naik nih. Dari sini kan, dia naik ke sana kan bukan kebetulan. Februari mungkin sebelum lebaran musiman ya, setelah itu naik lagi. Tapi Anda lihat trennya naik terus ke atas. Even dengan angka 32,9 dan ini di 1,1 motor ini, saya masih deg-degan. Karena saya inginnya tren yang tumbuh terus. Terus di kemarin pertengahan Juni lah, perbankan komplain ke saya, mereka mengalami ancaman likuiditas. Ya kita rapat lah dengan mereka, Anda mau apa? Saya mau pemerintah terus membantu likuiditas di perbankan. Ya udah kalau gitu, yang 200 saya taruh di perbankan sampai akhir tahun, mungkin akan saya perpanjang sampai tahun depan. Terus saya tambah lagi 200 triliun dari uang saya yang ada di BI yang nganggur. Itu untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga, atau bukan itu. Memastikan sistem finansial kita bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Harusnya nih sekarang nih, 2 minggu yang lalu saya injek lagi uang sistem itu yang 400 triliun itu. Harusnya sekarang sih demand untuk mobil, motor sudah mulai recover. Kalau masih kurang nanti besok sehari ini saya tambah lagi sampai jumlahnya cukup di perekonomian. Itu sebetulnya seperti kebijakan moneter. Ini ada wartawannya nih. Waduh, off the record ya. Itu kita bilang quasi monetary policy. The monetary policy conducted by fiscal sector. It's not forbidden, but for the better of the country, I'm going to continue to do it. Jadi, bapak-bapak nggak usah khawatir. Selama saya Menteri Keuangan, saya jaga terus kondisi likuiditas sistem perekonomian untuk memastikan demand kita terjaga dengan baik dan ada cukup uang untuk mendorong perekonomian. Kalau kita lihat di sini, ini penjualan semen domestik sama juga tadinya di sini, begitu orang ke atas, nah itu ke atas ada dampaknya. Jadi kebijakan yang kita lakukan sudah memberikan hasil yang positif, tapi ini kan masih baru beberapa bulan. Saya baru jadi menteri baru 10 bulan kan. Biasanya dampak kebijakan fiskal ke ekonomi atau moneter ke ekonomi perlu waktu sampai 4 bulan. Ini sudah cukup cepat dengan kebijakan Anda yang ada, ekonomi sudah rebounding dan is accelerating. I'm going to make sure that the economy is going to accelerate even further. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah khawatir. Next.
Ini satu indikator yang kita monitor juga adalah Purchasing Manager Index. It's been declined quite significantly since Januari, Februari terus ke bawah sini. Peaknya at the bottom in May, Juli mulai naik lagi. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada sedikit gangguan in the transmission of monetary policy. We are making sure from this fiscal side that we are removing that obstacles. 3 weeks ago, we inject more money to the system. Now the PMI has already increased, meaning that the manufacturing sector is likely to expand in the near future. We're going to make sure that it is going to increase even further. I've done that in the past. I'm going to do it again. Yeah. So Pak Prabowo fiscal policy bring good things to the economy. He has created a much faster economic growth compared to previous years, where economy grew by on average 5% or below. Now in the last 2 quarters, our economy has grown by above 5.4%. We aim to push the economic growth to around 6% in the second half of the year. So demand will be stronger. Your business will be flourishing. Bonus dong buat gua. Nanti Butami mana Butami? Mana Butami? Enggak ada ya? Siapa Tami? Tami, di mana lu? Oh di luar ya? Oh itu di belakang tuh. Dia bilang kalau bisa majuin ekonomi nanti akan dapat bonus kalau beli Harley. Saya udah senang. Oke, saya beli Harley. Ada bonusnya, diskon lah. Tapi sekjen saya bilang, Pak, kalau diskon itu gratifikasi, jadi nggak boleh. Bapak harus bayar pada harga penuh. Ya, mas gua percuma gue baik-baikin si Tami. So